Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian umroh. Secara bahasa, umroh artinya berkunjung ke suatu tempat, sedangkan secara istilah fikih, umroh artinya melakukan serangkaian ibadah. Tawaf mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, sa'i berlari-lari kecil di antara dua bukit Syafa dan Marwah, lalu diakhiri dengan tahallul, memotong sebagian rambut kepala. Umroh adalah ibadah umat Islam yang dilakukan di Mekkah Al-Mukarramah, khususnya di Masjidil Haram. Ibadah umroh hampir mirip dengan ibadah haji, hanya saja dalam kegiatan umroh tidak melakukan wukuf, mabit, dan melontar jumroh sebagaimana yang dilakukan dalam haji. Hukum umroh. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, hukum umroh adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Hal ini merujuk firman Allah Ta'ala berikut ini. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Syarat umroh artinya adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika ingin melaksanakan ibadah umroh. Adapun syarat-syarat umroh yang dimaksud yaitu 1. Beragama Islam, 2. Akil baligh, 3. Berakal sehat atau tidak gila, 4. Merdeka atau bukan budak, 5. Mampu secara materi, fisik, dan ilmu. Rukun umroh. Rukun umroh merupakan segala sesuatu yang tidak boleh ditinggal oleh seseorang yang sedang mengerjakan ibadah umroh. Jika salah satu rukun umroh ada yang tidak dipenuhi, maka ibadahnya tidak sah. Adapun rukun-rukun umroh tersebut yaitu 1. Niat untuk umroh, 2. Tawaf, 3. Sa'i, 4. Tahallul, 5. Tertib. Tata cara umroh dimulai dari niat ihram di miqat, kemudian mendatangi Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, serta mencukur sebagai rambut kepala atau tahallul. Rangkaian tata cara umroh tersebut haruslah dilakukan secara tertib atau berurutan sesuai apa yang telah disyariatkan di dalamnya. Berikut penjelasan rangkaian tata cara umroh tersebut berdasarkan urutannya. 1. Niat atau ihram. Rangkaian tata cara umroh dimulai dengan berniat untuk umroh di miqat sembari memakai 2 helai kain putih yang tidak berjahit untuk laki-laki, dan sedangkan untuk wanita cukup memakai pakaian biasa yang menutupi auratnya sesuai syariat Islam. Lafaz niat umroh, labbaikal umroh, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. 2. Tawaf di Ka'bah. Rangkaian tata cara umroh kedua adalah tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad juga. Untuk mempermudah jamaah saat tawaf, sekarang terdapat garis imajiner, yaitu garis lurus antara Ka'bah dan lampu yang dipasang di sisi masjid. Pada batas ini, melihat ke arah Ka'bah sambil melambaikan tangan dengan mengucap Bismillah Allahu Akbar. 3. Sa'i. Sa'i merupakan rangkaian tata cara umroh ketiga yang dilakukan dengan berjalan kaki antara Bukit Safa dan ke Bukit Marwah sebanyak 7 putaran. Kegiatan sa'i dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. 4. Tahallul, mencukur rambut, adalah akhir dari proses kegiatan ibadah umroh. Bagi pria boleh mencukur sebagian, boleh juga mencukur habis semuanya. Sedangkan untuk wanita cukup memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari saja. 5. Tertib. Tertib artinya rangkaian tata cara umroh di atas haruslah dilakukan secara berurutan, tidak bisa dengan alasan apapun, misalnya
melakukan tahallul lebih dahulu dan dari tawaf atau melakukan sa'i kemudian baru berpakaian ihram. Batas-batas mikot. 1. Yalamlam. Batas mikot yang ditentukan untuk penduduk Yaman atau bagi calon jemaah umroh yang datang dari arah selatan. Batas mikot ini berjarak lebih kurang sekitar 450 km dari kota Mekah. 2. Rabiq. Sebelum Juhfah. Batas mikot yang ditentukan untuk jemaah umroh yang datang dari arah barat. Batas mikot ini berjarak lebih kurang sekitar 187 km dari kota Mekah. 3. Asail, dulu disebut Qarnul Manazil. Batas mikot yang ditentukan untuk penduduk Najd atau jamaah umroh yang datang dari arah timur. Batas mikot ini berjarak lebih kurang sekitar 94 km dari kota Mekah. 4. Bir Ali, dulu disebut Dzulhulaifa. Batas mikot yang ditentukan untuk penduduk Madinah atau yang datang dari sebelah utara. Batas mikot ini berjarak lebih kurang sekitar 450 km dari kota Mekah. 5. Jironah, Ta'nim, dan Hudaybiyah. Batas mikot yang ditentukan untuk penduduk kota Mekah. Batas mikot tersebut masing-masing berjarak lebih kurang sekitar 22 km Jironah, 5 km Ta'nim, dan 29 km Hudaybiyah dari kota Mekah. Keutamaan ibadah umroh. Ada banyak keutamaan dalam melaksanakan ibadah umroh. Berikut diantaranya ditinjau dari beberapa hadis. 1. Hadis riwayat Bukhari nomor 1773 dan Muslim nomor 1349 yang berbunyi, antara umroh yang satu dan umroh lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis di atas menjelaskan bahwa berumrah bisa menghapus dosa. 2. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2901. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?" Beliau SAW menjawab, "Iya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umroh."